Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya harap saudara-saudara yang sedang melihat video ini, bahkan sedang mendengarkannya, senantiasa dalam pertolongan Tuhan, senantiasa dalam mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya tahu masing-masing kita punya pengetahuan tersendiri tentang misi. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang saya tahu tentang misi. Misi menurut saya adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua, dan juga berita yang harus kita sampaikan kepada semua orang yang belum mengenal akan Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namanya pelayanan tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, semuanya butuh proses. Sebelum saya masuk ke kebenaran firman Tuhan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tema saya pada saat ini, yaitu pelayanan yang dituntun oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, terkadang kita sering bertanya-tanya, bagaimana pelayanan kita akan dituntun oleh Roh Kudus? Terkadang kita takut dalam pelayanan kita. Terkadang kita takut dalam memulainya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah dan percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita dalam menyampaikan kebenaran. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu tokoh, di mana tokoh itu cukup terkenal. Tokoh itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Baik saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Saya akan membacakan kepada kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya, siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari dunia. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan suatu perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Kata Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi.
meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Filipus tidak asing lagi bagi dunia kita. Kita seringkali mendengar ceritanya. Bahkan ceritanya dimulai dari Kisah Para Rasul pasal 6, di mana Filipus adalah salah satu pelayan gereja dari ketujuh pelayan gereja tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipus adalah orang yang senantiasa berhasil dalam pelayanannya. Filipus senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya agar kita dituntun oleh Roh Kudus? Mari kita masuk poin yang pertama, yaitu ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketaatan sudah jelas. Ketaatan Filipus adalah ketaatan yang luar biasa. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-27a. Lalu berangkatlah Filipus. Luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih. Filipus tidak banyak bertanya. Filipus tidak banyak protes atau mengatakan, "Saya tidak mampu Tuhan." Tidak, saudara-saudara. Ketaatan Filipus sangat luar biasa. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, berkata dia pergi saudara-saudara. Responnya luar biasa untuk ketaatan Filipus. Responnya terhadap Allah luar biasa. Dari ketaatan, dia mau meresponnya firman Tuhan seperti yang dikatakan kepada dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, poin yang pertama mengajarkan kita untuk taat. Bagaimana kita harus menjalankan aktivitas kita. Kita harus senantiasa taat akan apa yang diperintahkan Allah dalam hidup kita. Baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, poin yang kedua adalah bagaimana cara kita agar dituntun oleh Roh Kudus. Poin yang kedua adalah keluar dari zona nyaman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari zona nyaman bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang praktis untuk dilakukan semua orang, bukanlah hal yang ingin orang-orang lakukan, tapi zona nyaman adalah hal yang paling dinanti-nantikan orang, hal yang paling diinginkan oleh orang, oleh setiap orang. Saudara-saudaraku, di sini kita tahu bahwa perjalanan Filipus dari Yerusalem ke Gaza yang mudah, saudara. Bisa dilihat dari ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Kita tahu saudara-saudaraku, perjalanan dari Yerusalem ke Gaza tidak mudah, tidak dekat saudara-saudara. Perjalanan yang cukup jauh, perjalanan yang butuh energi untuk mencapai ke Gaza. Kita tidak tahu apa yang dialami Filipus dalam perjalanan ini. Tapi Filipus percaya Roh Kudus menyertai dia dalam perjalanan hingga dia bertemu dengan Sida-Sida di Ethiopia, di mana dia menyampaikan, menjelaskan kebenaran firman Tuhan bagi mereka yang tidak memahami. Dia bukan menjelaskan dengan kuasanya tersendiri, saudara-saudaraku. Dia menjelaskan dengan Roh Kudus, karena pimpinan Roh Kudus di dalam dirinya. Kita bisa lihat juga di ayat-ayatnya yang berikutnya itu. Setelah dia menyampaikan atau memberitahukan apa maksud tujuan firman Tuhan, karena mereka bertanya kepada dirinya. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Saudara-saudaraku,
Setelah Filipus mendengar perkataan mereka, Filipus tidak tinggal diam, tapi dia mulai berbicara dan bertolak dari nas itu memberitakan Injil. Saudara-saudara, setelah dia memberitakan Injil, setelah dia menyampaikan, orang-orang atau sida-sida itu mulai percaya dan mereka minta dibaptis. Seperti di ayat 36 mengatakan, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayatnya yang ke-37, saat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Luar biasa saudara-saudaraku di ayat ini, di ayat yang ke-37. Filipus hanya sekedar mengatakan, bukan sebuah perkataan, tapi sebuah perkataan yang disampaikan Filipus itu selalu disampaikan oleh Roh Kudus, selalu dituntun oleh Roh Kudus. Bukan kekuatan Filipus, tapi itu semua karena pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga orang-orang itu minta dibaptis. Luar biasanya lagi saudara-saudaraku, setelah dibaptis, Filipus tiba-tiba Roh Kudus melarikan Filipus dan sida-sida tidak melihatnya. Itu luar biasanya saudara-saudara. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa di ayat 40 dikatakan, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai dia tiba di Kaisarea. Saudara-saudara, dari Yerusalem ke Gaza hingga dia sampai di Kaisarea, itu bukanlah hal yang mudah. Tapi karena tuntunan Roh Kudus dalam perjalanannya, ia bisa memberitakan Injil, ia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau menekankan kembali kepada kita bahwa mari kita belajar dari tokoh Filipus, di mana ketaatannya dan keberaniannya untuk keluar dari zona. Karena keluar dari zona nyaman bukanlah hal yang mudah. Oke, sekian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus